wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa yusannu nadharuhu ila maudhi'i sujudihi. Masih membahas sunnah-sunnahnya sholat. Kemarin terakhir kita bahas sunnah-sunnah sholat, di antaranya ketika tasyahud ya. Ketika tasyahud sudah dijelaskan. Di antara kesunatan ketika tasyahud adalah mengangkat tangan telunjuk, mengangkat jari telunjuk ketika mengucapkan illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Bersamaan illallah itu diangkat ini. Enggak usah digerak-gerakkan. Ini madhab Imam Syafi'i. Hadisnya ada beberapa riwayat. Kebanyakan riwayat mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuharrik usbu'ahu fit tasyahud. Kebanyakan riwayat begitu, la yuharrik. Ada satu riwayat mengatakan yuharrik. Nah, terus ini bagaimana? Dari perbedaan riwayat ini akhirnya terjadi khilaf antara ulama. Imam Syafi'i mengatakan tidak tahrik, tidak menggerakkan karena riwayatnya lebih banyak. Riwayatnya lebih banyak. Kemudian bisa juga riwayat tahrik itu diarahkan kepada tahrik harroka yuharriku, tapi bermakna menggerakkan, bukan menggerak-gerakkan. Karena fa'ala itu kan bisa bermakna melakukan beberapa kali. Bukan hanya sekali, tapi melakukan banyak perbuatan fa'ala. Bisa bermakna sulasi, melakukan gitu aja. Harroka juga begitu. Bisa bermakna menggerak-gerakkan, bisa bermakna menggerakkan. Jadi Imam Syafi'i mengambil riwayat yang ada mutahrik karena lebih banyak satu. Kemudian riwayat yang tahrik yang menggerakkan bisa diarahkan menggerakkan, bukan menggerak-gerakkan lah. Asalnya begini, kemudian diangkat dengan sudah menggerakkan. Ini maksudnya yuharrik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuharriku usbu'ahu lah. Ini maksudnya muharrik, menggerakkan, bukan menggerak-gerakkan. Nah, itu. Jadi ada yang satu pakai tarjih, jadi tarjih yang ada mutahrik karena riwayatnya lebih banyak, dan yang kedua mentakwil riwayat tahrik dengan menggerakkan, bukan menggerak-gerakkan. Sebagian mazhab seperti mazhab Imam Malik digerak-gerakkan, mengambil riwayat yang tahrik. Kenapa? Sama-sama punya dalil. Imam Syafi'i tadi itu dalilnya pakai tarjih dan juga takwil riwayat satunya. Imam Malik enggak, pakai kaidah usul yang lain. Kalau ada ta'arud antara al-musbit dengan an-nafi, itu yang menang al-musbit. Jadi kalau ada riwayat menunjukkan ini iya, yang ini tidak. Yang satu mengisbat, yang satu menafikan. Maka menang yang mengisbat. Kenapa? Li'anna ma'al musbit ziyadata ilim. Karena yang mengisbat berarti lebih tahu daripada yang enggak tahu. Jadi orang menafikan bisa jadi nggak melihat. Orang menafikan itu bisa jadi nggak melihat. Tapi kalau mengisbat, apa bisa dia mengatakan fulan melakukan ini padahal dia nggak melihat? Akhirnya lebih tahu kan aslinya. Yang mengatakan enggak, saya melihat tidak menggerakkannya, memang nggak melihat tangannya mungkin seperti itu ya. Karena nggak melihat tangannya, akhirnya mengatakan la yuharrik. Sementara yang mengatakan yuharrik melihat langsung. Nah, itu. Jadi ada kaidah yang berbeda. Ala kulli hal itu khilaf antara ulama. Jadi nggak usah merasa paling benar sendiri, yang benar ini yang enggak. Cuman kalau kita mazhab Syafi'i ya tidak menggerakkan. Mazhab Maliki gerakannya juga tidak sebagian orang gerakannya ngawur. Enggak beraturan gitu ya. Karena sekedar tiru-tiru saja. Enggak mengerti. Padahal apakah gerakannya Rasulullah seperti itu? Dia maksudnya kan menggerakkan, katanya mengamalkan sunnah, ittiba kepada Rasulullah SAW. Apa melihat bagaimana menggerakkannya Rasulullah? Akhirnya pokok menggerakkannya, pokok menggerakkan. Ala kulli hal. Kalau mazhab Imam Malik begini menggerakkannya. Jadi tangannya itu begini. Jadi ada beberapa riwayat, tapi yang kalau dalam mazhab Imam Malik yang muktamad menggerakkannya itu begini. Ya, bukan ini kata ngasih kode apa? Kalau mazhab Malik begini. Jadi bukan begini, tapi begini tangannya. Nah, pernah dulu ada sahib, dia dari Tunisia, dia faham fikih Maliki, jadi dia menjelaskan begitu. Jadi menggerakkannya gini. Ala kulli hal. Nah, udah. Kemudian juga ketika
ketika tasyahud itu sunat mengangkat tangan. Lah posisi sebelum diangkat seperti apa? Yang 3 digenggam, 3 jari digenggam. Sebelum diangkat, sebelum nyampai illallah, itu 3 jari digenggam. Kelingking, jari manis, jari tengah, ini digenggam begini. Ini jari telunjuk dilepaskan, tapi nggak diangkat, begini ke bawah. Ya, jari telunjuknya ke bawah, nggak diangkat. Ini jempolnya mana? Ditaruh di sampingnya sini. Ada 5 riwayat. Riwayat yang paling afdol menurut ulama Syafi'iyah begini, ditaruh ada di sampingnya apa? Di sampingnya telunjuk. Jadi begini. Itu. Nanti ketika illallah begini. Ya, agak melengkung ujungnya. Itu. Jadi sebelum diangkat ke bawah begini. Yang 3 digenggam. Yang apa? Yang telunjuk diturunkan tapi enggak digenggam. Enggak digenggam, enggak diangkat, tapi diturunkan begini. Jempolnya di sampingnya ini. Ada beberapa kaifiyah, ada 5 kaifiyah, semuanya ada riwayatnya ya. Jadi ini ditaruh di mana ini? Apakah begini? Apakah begini? Apakah begini? Itu ada beberapa riwayat, ada 5 riwayat yang paling afdol yang begini ya. Jadi ketika tasyahud itu begini. Nanti ketika apa? Illallah diangkat. Cuman ujungnya agak melengkung biar mengarah ke kiblat, bukan ke atas. Itu bukan ke atas, nanti ada apa cicak kaget dikasih kotoran nanti sama cicak yang di atas ya. Ngapain ini? Jadi enggak ke atas gini, jadi agak melengkung sekiranya mengarah ke arah kiblat jarinya. Udahlah kulihal. Jadi dikatakan oleh ulama seperti orang yang menghitung dengan hitungan berapa? Salasa wa khamsin. Ya, salasa wa khamsin. 53. Kenapa 53? Ya, ini jari yang digenggam ini dihitung 1. Jari yang digenggam dihitung 1, 2, 3. Kalau yang buka, jadi ketika ngangkat, lah begini. Lah ini seperti orang menghitung dengan hitungan 53. Ini yang apa? Yang ditutup ini dihitung 1, 2, 3. Lah yang buka ini setiap ruas dihitung 10. Itu rumus cara penghitungan zaman dulu begitu. Jadi orang dulu ngitung itu pakai gini dong, enggak usah kalkulator ya. Sekarang manja pakai kalkulator. Itu ada orang beli apa? Barang di tokonya habisnya 8.300. Bayar 10.000 pakai kalkulator, enggak bisa ngitung otaknya ya. Jadi tahu otaknya. Beli barang seharga 8.300, bayar, ada orang bayar 10.000, kembaliannya berapa ya? Ngitung pakai kalkulator. Tidak bekerja otaknya. Itu manja gara-gara kebiasaan kalkulator. Orang dulu tidak cepet, ngitung pun pakai tangan, jadi cepet. Nah, itu. Seperti 53 ya, ini 3, ini setiap ruas dihitung 10 ini kan ruasnya apa? 30. Ini 2 kan jempol. Punya inti 3 apa 2 jempolnya? 2 ya, enggak 3. Ini 2, berarti 50 saya sebutin 1 ya. Kata telunjuknya 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 50, makanya 50 di 3. Jadi 53. Ada yang mengatakan enggak 59, alhamdulillah hal caranya begitu tadi 59. Kenapa kok 9? Ya, ini dihitung satu-satu ruasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50 di 53 atau 59. Alhamdulillah pokok caranya begini nih ya. Caranya begini. Nanti ketika illallah diangkat. Ketika illallah diangkat tapi jangan nunjuk ke atas, ujungnya itu agak melengkung sekiranya mengarah ke kiblat. Itu untuk isyarat tauhid ya, isyarat tauhid. Nah, jadi itu 53. Kalian ini berapa? Hah? Ini berapa ini? Kalau gini kan 53. Kalau ini 3. Kenapa 3? Salah. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, 6 ini. Sefadol gitu. Sefadol mufitarim gitu. Jadi tolabannya tegang gitu kan, diterangkan gini biar beliau agak sering ada guyonan di tengah daras. Sefadol mufitarim. Ya gurunya Habib Abdullah.
mulazim, sampai tubi mulazim. Ayo. Ya gurunya ulama tarim yang ada sekarang, itu Syekh Fadl itu kalau dares mesti selingi guyonan. Pas menerangkan itu tadi tegang semuanya, tolabannya dites. Ayo, ini berapa ini tanya? Berapa? Coba ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan berapa? Kata beliau 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita lanjutkan ke kesunahan yang setelahnya. Wa yusannu fiha ay fi shalah nadharuhu ila maudhi'i sujudi. Di dalam salat sejak awal, sejak takbir itu, sejak mau takbir sampai salam itu memandang tempat sujud. Jadi di mana nanti letak sujud kita, letak dahi kita di mana, itu yang dilihat. Jadi fokus, nggak tolak-toleh. Kalau lihat ke depan nanti lihat orang lewat, lihat gambar, lihat ini. Atau apalagi tolak-toleh, makruh tolak-toleh bila haja ya. Itu. Lihat terus dari awal sampai akhir, itu lihat ke tempat sujud, fokus. Orang fokus itu hatta kesehatannya terjaga. Makanya sebagian orang yang sakit-sakit berat itu sama dokter dianjurkan untuk nyetir. Karena orang nyetir akan fokus. Itu membantu menjaga kesehatan. Sebenarnya kalau dia ngamalkan sunnah ketika sholat, fokus pandangannya dari awal sampai akhir ke tempat sujud. Nggak usah belajar nyetir, udah. Sholat yang fokus itu udah cukup, udah. Fokus. Itu ada manfaat dari sisi kesehatan juga. Kecuali ketika pas tangan diangkat. Ketika tasyahud, baik tasyahud awal atau tasyahud akhir, pas illallah, ini pandangannya bukan ke tempat sujud tapi memandang jari telunjuknya. Jari telunjuk. Wadah ya? Nah, jari telunjuk. Jadi ketika dari awal takbir, lihat ke bawah. Enggak usah kepala ikut naik, yang diangkat hanya tangan. Jadi jangan begini, Allahu Akbar. Sebagian orang gitu ya. Allahu Akbar. Enggak. Jadi kepala lihat ke bawah, ke tempat sujud, Allahu Akbar. Tangannya aja yang diangkat. Terus ketika Fatihah, ketika baca surat, ketika rukuk, ketika i'tidal, semua dalam fi'lus shalah itu melihat ke tempat sujud, kecuali ketika jari telunjuk diangkat ketika tasyahud baik awal ataupun akhir. Illallah lah, ketika illallah kita lihat jari kita. Gitu. Kita lihat jari kita. Sampai kapan? Ya sampai selesainya ngangkat. Kalau tasyahud awal sampai diturunkan kapan? Ketika mau berdiri turunkan, udah melihat tempat sujud lagi. Kalau tasyahud akhir ya sampai salam. Sampai salam baru diturunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi dalam semua sholat melihat ke tempat sujud kecuali ketika ngangkat tangan ketika tasyahud, maka melihat jari telunjuk. Nah, wa yusannu fiha nadharuhu ila maudhi'i sujudihi. Dan apa? Karena itu kesunatan ini, melihat tempat sujud itu kesunatan. Karena itu apa? Jangan merem. Merem di dalam sholat itu hukumnya khilaful aula, hukum asalnya. Tanpa hajat, merem di dalam sholat itu khilaful aula. Khilaful aula itu makruh ringan, makruh karoha khafifah. Nah itu makruh karoha khafifah. Jadi melihat tempat sujud itu sunnat. Karena itu jangan merem. Kalau orang buta gimana? Ya tetap pandangannya itu matanya diarahkan ke tempat sujudnya walaupun dia nggak ngelihat. Kalau orang bisa melihat jangan merem. Merem itu kalau tanpa hajat khilaful aula. Jadi hukum asalnya merem di dalam sholat itu khilaful aula. Kalau ada hajat hukumnya bisa berbeda. Ya apa kalau ada hajat? Ya bisa wajib, bisa haram. Apa? Kok bisa haram? Enggak. Bisa sunat. Kapan merem sunat? Kalau bisa membantu khusyuk. Kalau melek enggak khusyuk misalnya. Kalau melek enggak khusyuk. Karena di sampingnya ada anak kecil main-main misalnya. Atau ada orang yang sholatnya enggak khusyuk. Orang yang di samping kita enggak khusyuk itu ganggu. Atau antum hadir majelis maulid, dares, majelis haul. Kalau sampingnya enggak khusyuk mengganggu dan enggak bakalan bisa khusyuk antum. Ruwet ambil HP dong. Sampingnya itu main HP terus atau gerak-gerak terus ngobrol dengan samping. Enggak bisa khusyuk, ahsan pindah. Kalau hadir majelis haul atau majelis apa, jangan duduk di tempat yang sekiranya enggak khusyuk atau apa? Misalnya duduk di jalan. Orang lewat-lewat terus mondar-mandir enggak bakalan bisa khusyuk. Ahsan pindah. Jadi jangan di tempat yang mengganggu khusyuk. Nah, karena itu
merem di dalam sholat hukum asalnya khilaful aula bila hajah. Kalau ada hajat bisa sunat seperti yang dikatakan oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Dia mengatakan kalau sekiranya merem itu bisa khusyuk, kalau melek dah khusyuk. Kalau merem bisa khusyuk, maka ahsan merem. Sunnah merem. Bisa wajib. Merem bisa wajib. Kenapa? Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Bisa wajib merem itu. Kapan? Ketika ada sesuatu yang haram kita pandang, sholat misalnya di masjid depannya ada jendelanya, nggak seharusnya masjid musola depan itu jangan dikasih jendela, tutup tembok udah polos. Jadi di arah kiblat itu jangan ada sesuatu yang mengganggu khusyuk seperti jendela. Kalau musola atau masjid di arah kiblat itu ada jendela, akhirnya orang yang sholat ngelihat orang mondar-mandir di depannya itu, atau di tembok depan itu dikasih porselen yang bisa kita melihat orang yang di belakang kita. Itu jangan dikasih yang buram gini aja. Jadi masjid itu yang arah kiblat, porselennya kalau memang dikasih porselen, dikasih yang buram kayak gini, yang tidak memantulkan gambar yang ada di hadapannya. Kalau keramik atau porselen yang mengkilap itu bisa memantulkan gambar, akhirnya antum sholat ngelihat orang yang di belakang ngapain. Ya, melihat orang lewat, melihat orang ini. Nah, itu mengganggu. Atau dikasih gambar-gambar, hatta lukisan atau kaligrafi, tidak usah ganggu kekhusyuan. Masjid itu bukan indah-indahan, indah tapi sekiranya yang bantu khusyuk, jangan indah yang malah mengganggu khusyuk. Di depannya ukir-ukiran, ya tidak khusyuk. Atau dikasih tanggalan, atau dikasih jam, apalagi ada tulisannya. Itu sebagian masjid yang di kota-kota besar ada TV-nya ya di depannya. Ada TV, pengumuman apa di situ, nama khotib, jadwal dars yang ada di masjid. Tidak apa-apa, tapi jangan ditaruh di arah kiblat. Orang itu ngelihat ke situ nanti. Gitu. Orang ngelihat ke situ. Akhirnya khusyuknya terganggu. Udah ditaruh jam, jangan ditaruh depan. Taruh samping, taruh belakang, itu jam jangan ditaruh di depan. Mengganggu kekhusyuan. Apapun yang mengganggu kekhusyuan jangan ditaruh depan. Udah. Jadi kalau sekiranya bisa khusyuk, merem malah sunnah. Melek dah khusyuk. Kalau merem bisa khusyuk, sunnah merem. Bisa wajib kalau misalnya kayak tadi itu. Masjidnya ada jendelanya di arah kiblat. Pas tengah-tengah sholat ada wanita ajnabiyah lewat. Wajib merem. Nah, kalau bisa merunduk nggak ngelihat apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, maka harus merem. Bisa wajib. Bisa haram kalau takut doror. Kalau takut doror haram merem. Seperti sholat siddatul khauf. Sholat pas perang merem. Nggak ngelihat musuh. Ya, itu sholat perang merem jangan. Kalau khauf doror bisa haram, itu hukumnya merem. Nggak termasuk kesunatan sholat. Wal khusyuk. Khusyuk ini sunnah. Artinya nggak menjadi syarat sahnya sholat. Orang sholat nggak khusyuk dari awal sampai akhir. Pikirannya di pasar, sholatnya sah. Sholatnya sah. Diterima apa enggak urusan lain. Sulit untuk diterima kalau seperti itu. Jadi sunnah untuk khusyuk. Sebagian ulama mengatakan syartu sihah. Jadi sholat tidak khusyuk tidak sah. Susah ini kalau bagi kita susah. Jadi ini sunnah. Apa sih khusyuk itu? Sukunul a'dha ma'a huduril qalb. Itu yang dikatakan khusyuk. Apa khusyuk? Sukunul a'dha ma'a huduril qalb. Itu khusyuk. Maha huduril qalb. Jadi dua. Yang dikatakan khusyuk itu adalah anggota badannya diem. Itu. Jadi anggota badannya diem, tidak gerak-gerak. Jangan main-main jenggot. Nah, sebagian orang sholat main-main jenggot kayak gini ya. Itu. Jangan main jenggot. Atau pas kunut, cetak tangannya ya. Ini. Main gini di tengah-tengah sholat. Jangan. Anggota badannya yang diem. Matanya, wajahnya, tangannya, semuanya diem. Jangan gerak. Semaksimal mungkin ada gatal jangan digaruk. Kecuali udah tahan. Kalau sebagian orang itu ada kadang nggak gatal garuk-garuk ya. Kadang nggak gatal. Nggak usah. Jadi anggota badan yang tenang. Jangan gerak-gerak. Dalam semua ini. Bukan hanya dalam sholat. Hatta dars. Ya. Hatta dars. Jangan gerak-gerak yang tidak perlu. Seperti sahabat, bagaimana ketika duduk di hadapan Rasulullah SAW, ka'annama ala rusihim at-tayr,
seolah-olah di kepala mereka itu ada burung. Apa mungkin burung hinggap ada di benda yang gerak-gerak? Tidak mungkin kan? Burung itu hanya akan hinggap di tempat yang tenang. Kalau gerak dia akan terbang. Lah sahabat itu saking tenangnya, itu ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seolah-olah di kepala mereka ada burung, saking tenangnya. Jadi jangan gerak-gerak. Termasuk fudul, gerak tidak perlu itu termasuk fudul. Ada majelis, ada satu yang noleh-noleh semua sambung. Iya kan? Itu golane fudul itu. Itu golane fudul. Iya benda. Atau misalnya yang di depan pas mimpin majelis, yang lain semua. Apa perlunya? Tidak usah dibiarkan. Mungkin yang ada di depan itu ada perlu ngasih isyarat ke siapa mungkin. Lah yang lain ngapain, apa perlunya? Min husni islamil mar'i tarkuhu malah yang tidak usah ada orang noleh semua. Iya kan? Kalau ada majelis biasanya satu gini langsung semuanya gini ya. Fudul itu termasuk fudul. Gak usah, gak perlu ngapain. Ada suara gelas jatuh, biarkan. Di belakang ada suara jatuh, udah di belakang ada orang, ada yang bersihkan. Antum gak usah noleh, ngapain. Itu. Kalau ada orang teriak-teriak minta tolong, gak apa-apa ke sana. Udah ada apa-apa, suara gelas jatuh, biarkan gelas jatuh. Kenapa emangnya? Gitu. Gak usah tolak-toleh. Dalam sholat juga begitu. Antum bisa melakukan ini dalam sholat kalau sering latihan di luar sholat. Kalau di luar sholat tak jaga gerakannya, di sholat tak bakalan bisa. Bakal gerak-gerak di dalam sholat. Sebagian gini-gini. Di dalam sholat bisa batal itu kalau sampai 3 kali ya. Bisa batal. Itu. Atau sebagiannya gini-gini. Itu. Kadang-kadang begitu di dalam sholat, kakinya itu gerak-gerak. Seluruh badannya gerak. Kalau sampai 3 kali berturut-turut batal itu. Banyak kayak gitu itu. Itu. Yang tenang. Sukunul atau baca Fatihah kepalanya Masya Allah, sautnya zen, ngikutkan Bismillah. Kepalanya ikut-ikut, batal itu kalau sampai 3 kali. Itu hati-hati. Jadi sukunul a'dha ma'a huduril qalb, hati hadir. Ini yang dikatakan apa? Khusyuk. Anggota badannya tenang, hatinya hadir di dalam sholat, meresapi apa yang dibaca. Nah, itu namanya khusyuk. Jadi gak hanya hadir hatinya, anggota badannya tenang. Bukan hanya badannya tenang, hatinya juga harus hadir, dua-duanya. Itu baru dikatakan khusyuk. Upaya untuk bisa khusyuk yaitu badan ditenangkan, hati fokus, hadir di dalam sholat, merenungkan apa yang dibaca. Itu upaya untuk khusyuk. Tapi bukan itu khusyuk sebenarnya. Khusyuk itu rasa. Bisa antum ini upaya. Ini sukunul a'dha ma huduril qalb, ini upaya untuk meraih khusyuk. Hakikatul khusyuk ya bukan ini. Hakikatul khusyuk bukan itu. Rasa nanti hati itu betul-betul menikmati sholat. Tidak kepikiran yang lain. Itu khusyuk. Ini upaya untuk khusyuk. Ya, upaya untuk khusyuk. Kemudian termasuk sunahnya lagi. Hah? Iya. Jangan merem. Wa tadabburul qiraati wa dzikri, termasuk sunahnya salat, merenungkan bacaan Quran yang dibaca, wa dzikir yang dibaca, doa yang dibaca, ditadabbur maknanya. Tapi global saja. Ketika takbir artinya kita ini sedang bertakbir kepada Allah. Kita merasa bahwa Allah Maha besar, lebih besar dibanding apapun. Dibanding dunia, dibanding apa yang kita inginkan, Allah lebih agung. Nah, begitu. Kita ta'amul. Alhamdulillah, kita menghadirkan pujian kepada Allah. Bukan dimaknai baca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu dipikir utawi sekabehi puji iku lillahi, tetep kabeh Allah. Malah ndak khusyuk, hilang salatnya ya. Malah mikir mubtada khobar, mikir ini, malah ndak khusyuk. Bukan itu. Malah ndak khusyuk. Jadi merenungkan makna di sini maksudnya merenungkan bacaan Al-Qur'an yang dibaca, merenungkan zikir yang dibaca, itu merenungkan secara global. Baca ayat ahkam, mikir tafsir hukum fikihnya, ndak khusyuk, layam bagi. Itu hatta mikir ilmu di salat bukan tempatnya. Ada tempatnya nanti. Jadi baca ayat ahkam, ayat yang isinya tentang hukum fikih, dita'amul khilaf ulama di sini, dalil pendukungnya ini, malah hilang khusyuknya, layam bagi. Hatta mikir fikih, apalagi mikir pasar di dalam sholat, mikir hukum fikih tidak
tidak seharusnya. Itu sebagian masyayikh dulu ada itu Syekh Abdullah bin Umar Bamahrama ya. Syekh Abdullah bin Umar Bamahrama. Ini. Abahnya Syekh Umar ini min kibaril fuqaha, cuman lebih terkenal tasawufnya. Sebenarnya min kibaril fuqaha, cuman lebih terkenal tasawufnya. Kalau anaknya Syekh Abdullah bin Umar ini lebih terkenal fikihnya, qadhi beliau. Mufti qadhi. Menonjol fikihnya. Padahal fikihnya abahnya juga min kibaril fuqaha, tapi lebih menonjol tasawufnya. Suatu ketika putranya ini ngimami. Syekh Abdullah ngimami, abahnya jadi makmum Syekh Umar. Tengah-tengah sholat mufarokoh. Tengah-tengah sholat mufarokoh, abahnya mufarokoh salah sendiri, jangan sendiri. Setelah selesai sholat ditanya, kenapa kok mufarokoh tadi sholat? Iya, ente darah semua kok. Dalam sholat darah semua, masa sana sholat kepada imam yang imam badannya penuh dengan darah? Kata, oh iya tadi saya waktu sholat pas mikir iskal dalam bab haid. Ahlul kasyaf melihat darah melumuri seluruh badannya. Kalau kita nggak bisa melihat ya, tapi mereka ahlul kasyaf basironya kuat, ngelihat darah melumuri seluruh badannya. Ketika sholat mikir iskal dalam masalah haid. Mikir apa ini? Dunia apa? Fikih ini. Fikih bukan mikir pasar ya, mikir fikih. Itu aja mufarokoh udah saya umat. Karena itu tidak selayaknya dalam sholat mikir fikih. Mikir fikih ada tempatnya, mikir pelajaran ada tempatnya, mikir ilmu ada tempatnya. Bukan di dalam sholat fokus kepada sholatnya. Itu tadabbur, maksudnya tadabbur apa? Bil ijmal. Tadabbur secara global, bukan secara terpinci, malah hilang khusyuknya. Terus termasuk kesunatan lagi, wa tatwilu qiraatir raqatil ula ala tsaniyah, memanjangkan bacaan rakaat pertama dari rakaat kedua. Kalau sholat itu kan rakaat pertama kedua, sholat 5 waktu itu yang rakaatnya 4, rakaatnya 3 itu kan baca surat ya kan? Itu. Sholat subuh 1 2 semua. Baca surat itu rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua. Kalau bisa selisihnya separuh atau hampir separuh. Itu. Jadi rakaat pertama sunat lebih panjang dibanding rakaat kedua. Jangan kebalik, kecuali dalam surat-surat khusus yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang di situ lebih panjang rakaat kedua, maka kita ikuti apa yang datang dari Rasulullah seperti Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka ya. Lebih panjang hal ataka kan? Nah, Sabbihisma rabbikal a'la dibaca di rakaat pertama, hal ataka dibaca di rakaat kedua. Loh, ini kok lebih panjang rakaat kedua? Udah dari Nabi begitu, kita ikuti aja. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Tapi kalau yang nggak ada kesunatan khusus, itu rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua. Itu. Selisihnya separuh atau hampir separuh. Dan dianjurkan urut surat itu. Jadi urut sesuai urutan Al-Quran itu. Jangan dibolak-balik. Kalau rakaat pertama kul a'udzu birabbil falaq misalnya, ya rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Jangan dibalik. Kul a'udzu birabbin nas rakaat pertama. Bingung rakaat kedua baca apa nanti? Ini sudah surat paling terakhir ya di dalam susunan mushaf itu. Nah, jadi urut. Yang pertama lebih panjang dan urut. Itu diusahakan seperti itu. Kalau amalnya salah bahkan Fatihahnya dibedakan. Kata Habib Bakar Gresik, itu amalnya salaf itu baca Fatihah kalau rakaat pertama Maliki. Baca qiraah yang Maliki panjang. Maliki yaumiddin. Kalau rakaat kedua Maliki, pakai qiraah yang pendek Maliki. Sama-sama qiraah sab'ah itu. Maliki dan Maliki. Jadi Maliki dibaca di rakaat yang apa? Yang pertama. Maliki dibaca di rakaat yang pertama. Maliki di rakaat yang kedua. Kalau amalnya Habib Ali Habsyi kemarin di kalamnya Habib Abdul Syihab kadang seperti itu, kadang sama-sama Maliki, kadang-kadang sama-sama Maliki. Itu di kalamnya Habib Abdul Syihab itu, di kalam Habib Ali Habsyi seperti itu. Kalau kata Habib Bakar itu, yang pertama Maliki, rakaat kedua Maliki, 3-4 terserah. Fatihahnya. Nah, jadi memanjangkan bacaan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Hah? Terserah. Wa dukhuluha binasyatin wa faraghi qalbin
Termasuk sunatnya sholat. Masuk ke dalam sholat itu semangat, jangan males. Jalannya nyeret-nyeret takbirnya. Kayak orang kelaparan gitu ya. Takbir, tidak semangat sama sekali. Kayak orang kelaparan yang semangat. Masuk ke dalam sholat, berangkat, siap-siap mau sholat itu yang semangat, penuh semangat. Jangan seperti orang males, karena dimaki oleh Allah orang-orang yang sholat dengan cara malas, seperti orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, malas. Enggak, yang semangat itu. Wa faraghi qalbin, hati yang kosong, jangan mikir yang lain, fokus ke dalam sholatnya. Jadi kosongkan pikiran dari pikiran-pikiran lain selain sholat, ya. Kosongkan pikiran dari pikiran-pikiran yang lain. Itu. Wa faraghi qalbin, kosongkan. Kenapa? Itu bisa membantu khusyuk. Jadi sebelum sholat itu diatur, disetting bagaimana pikiran kita tidak mikir yang lain. Dan hindarkan dari apapun yang berpotensi bisa membuat kita mikir yang lain. Sholat, HP dimatikan. Atau di mode pesawat, ya. Di mode pesawat. Kalau hanya di silent, tapi tetap getar, nanti bisa jadi tengah sholat getar. Akhirnya ganggu. Bagaimanapun pikirannya akan fokus ke HP, tidak ke sholatnya. Ditaruh aja HP. Ketika sholat HP taruh, matikan atau di mode pesawat. Atau di mode pesawat alarm bunyi nanti ya. Itu. Alarm bunyi atau aplikasi jadwal waktu sholatnya bunyi. Itu misalnya. Nah, akhirnya itu ganggu. Jadi apapun yang bisa mengganggu fokus dalam sholat, sebelum sholat hilangkan, dan hilangkan apapun yang berpotensi, berkemungkinan mengganggu pikiran di tengah-tengah sholat. Habis undangan ceramah dikasih amplop. Mau sholat, kalau kira-kira kepikiran berapa tadi? Buka dulu sebelum sholat ya, buka asan, tahu udah beres, udah sholat ya. Daripada kepikiran di dalam sholat ya. Dan sebaiknya kalau dikasih amplop itu nggak usah dilihat, ya. Akhirnya nanti beda-bedakan. Kalau kasih pas ada acara-acara dikasih amplop, udah masukkan ke wadah gitu aja, tuh sodakohkan. Kalau antum hajat, ya enggak apa, masukkan ke wadah. Nanti itu kira-kira bukanya itu udah lupa siapa yang ngasih dulu. Yang ngasih dulu itu siapa. Jadi nggak tahu, jadi nggak beda-bedakan. Akhirnya kalau tahu nanti beda-bedakan. Oh, kalau di sana ini biasanya lumayan agak. Kalau di sana ini malah sedikit tidak datang ya. Itu meriang sedikit, flu tidak datang, alafu itu. Nggak enak badan. Kalau yang satunya lagi hatta udah demam tinggi, enggak apa-apa, dunia syifa. Jangan ya. Dunia syifa ya, karena ada hadis dawu mardakum bis sedekah. Orang hubutun ya. Jadi bukan dawu mardakum bis sedekah, bukan pemahaman kalau ada yang sakit sedekah lah biar sembuh, enggak, nyari sedekahan. Dawu mardakum bis sedekah. Itu ya. Jadi kalau bingung kepikiran, dibuka dulu ya, biar sholat tidak kepikiran. Nah, udah gitu. Jangan sebelum sholat bikin status itu, akhirnya sholat kepikiran, udah ada yang komen belum? Itu bingung akhirnya. Itu tidak usah, sudah ada yang nge-like apa belum? Itu. Jadi atau komentar di grup, walaupun diskusi ilmiah menjelang sholat, diskusi ilmiah, ngirim komen ada di grup, walaupun isinya ilmiah, tengah-tengah sholat kepikiran, ada yang jawab ya apa enggak ya, ada yang bantah, ada yang mengkanter apa enggak, kepikiran di dalam sholat. Tidak usah, hindarkan sebelum sholat itu. Jadi diupayakan sebelum sholat itu pikiran fokus. Makanya Habib Abdullah Al-Haddad itu kalau udah mau sholat, wudhu, kemudian mau sholat, itu enggak seneng kalau ada orang yang musafahah kepada beliau, apalagi nyampaikan salam, apalagi ngejak ngobrol. Kenapa? Beliau sudah nata sebelum menuju tempat sholat itu, sudah ngatur hatinya, pikirannya biar betul-betul fokus ke dalam sholat. Lah nanti kalau mau sholat ada yang musafahah fulan kirim salam ke antum, buyar, konsentrasinya buyar. Nah, padahal udah dijaga. Makanya beliau nggak suka, seperti Habib Fatih terangkan, beliau nggak suka kalau udah menjelang sholat, beliau mau ngimami sholat, kemudian ada yang musafahah, nanya kabar, ada fulan kirim salam, nggak usah, nanti aja setelah sholat. Jangan sekarang. Seperti itu caranya. Kemudian termasuk sunnahnya sholat, wa kasratu doa fis sujud. Ketika sujud yang banyak doa. Jangan baca Quran, bukan tempatnya.
baca Quran itu makruh di selain berdiri di waktunya itu, di selain tempatnya. Tempatnya baca Quran di mana? Ketika berdiri sebelum ruku, itu tempatnya. Selain itu jangan baca Quran. Termasuk di dalam sujud, perbanyak doa di dalam sujud itu. Kenapa? Ada hadis aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa min rabbihi idza kana sajidan. Itu. Fajtahidu fi du'a. Seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud. Dekat di sini dekat maknawi, bukan dekat hissi, dekat maknawi. Karena itu yang serius dalam doa, yang banyak doa di dalam sujud itu. Nah, termasuk aqrab ilal ijabah. Kalau doa pas ketika sujud, doa yang banyak ketika sujud. Wadah ya? Nah, itu doa yang banyak. Diniati doa, jangan diniati Al-Quran. Jangan diniati baca Al-Quran. Hatta ayat Quran kalau niatnya dibelokkan tidak jadi ayat Quran. Ya, itu jadi doa. Doanya bahasa Arab. Itu doanya bahasa Arab. Jangan bahasa ajam. Bahasa ajam batal sholatnya. Kecuali kalau hanya baca di dalam hati. Tapi ya sholat itu tidak dianjurkan diem. Sholat itu semuanya ada bacaannya ya. Jangan ada diem kecuali di beberapa tempat saja. Sunnah diem. Di sini enggak. Jadi lesan itu terus baca zikir, baca doa, baca Quran di tempatnya. Kalau zikir ya di tempat-tempatnya itu, terus doa khususnya ketika sujud itu diperbanyak ya. Gitu. Jangan baca bahasa ajam. Kalau bahasa ajam batal sholat. Dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Nah, ini beberapa kesunatan sholat. Banyak kesunatan sholat yang nggak disebutkan. Ini yang ada di dalam kitab ini dan sudah ada beberapa yang ditambahkannya. Yang apa yang kita ketahui itu berusaha kita amalkan. Jangan hanya bingung memahami semua sunnah-sunnahnya tapi tidak ada keinginan himmah untuk mengamalkan. Diamalkan yang kita tahu itu kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab.